Kita pasti sering dengar kan, kalau pemerintah cetak uang kebanyakan, harga-harga langsung naik. Inflasi katanya. Kedengarannya simpel banget ya. Tapi gimana kalau saya bilang, cerita aslinya itu jauh lebih rumit. Dan jujur aja, cukup mengejutkan. Oke, coba kita bedah ya. Pernah nggak sih Anda benar-benar berhenti sejenak dan mikir dari mana sebenarnya mayoritas uang yang kita pakai sehari-hari itu datang? Jawabannya, saya jamin, mungkin bukan yang selama ini ada di pikiran Anda. Kebanyakan dari kita pasti bayanginnya ada mesin cetak raksasa di Bank Indonesia yang terus-terusan kerja. Gitu kan? Nyalain mesin terus uang baru keluar. Padahal kenyataannya, uang fisik yang dicetak, uang kertas dan koin yang ada di dompet kita, itu cuma sebagian super kecil dari total uang yang ada di ekonomi. Terus, kalau bukan dari mesin cetak, dari mana dong? Nah, ini dia nih bagian serunya. Sebagian besar uang di zaman sekarang itu diciptakan, bukan dicetak. Dan yang jadi penciptanya, percaya atau enggak, adalah bank-bank komersial biasa. Ya, bank tempat kita nabung sehari-hari itu. Yep, Anda nggak salah dengar. Setiap kali ada yang ambil KPR buat rumah baru, nyicil mobil, atau dapat pinjaman usaha, pada saat itulah uang baru lahir ke dunia. Ini bukan sulap loh ya, ini adalah jantung dari sistem perbankan modern kita. Gini cara kerjanya, simple kok. Bayangin Anda nabung 100 juta di bank. Nah, bank itu nggak bakal simpan semua uang Anda di brankas. Mereka cuma wajib simpan sebagian kecil, namanya cadangan wajib. Sisanya, mereka pinjamkan ke orang lain. Dan disinilah sihirnya terjadi. Pinjaman 90 juta itu bukan diambil dari uang Anda, tapi bank kali menciptakan saldo baru 90 juta di rekening si peminjam. Dari situ, prosesnya berulang terus, kayak efek bola salju, menggandakan uang di seluruh sistem. Proses yang berulang-ulang inilah yang secara teknis disebut efek pengganda uang atau money multiplier. Jadi, cuman dari satu setoran awal 100 juta tadi, sistem perbankan secara keseluruhan bisa menciptakan ratusan juta rupiah uang baru dalam bentuk pinjaman. Luar biasa kan? Oke, tapi tenang dulu, proses ini nggak dibiarin liar gitu aja kok. Nah, disinilah peran Bank Indonesia sebagai bank sentral masuk. Mereka mungkin nggak pegang kendali mesin cetak, tapi mereka punya tuas lain yang jauh lebih kuat. Jadi, daripada ngontrol jumlah uangnya secara langsung, bank sentral itu lebih fokus ngontrol harga dari uang itu sendiri. Senjata utama mereka bukan tombol print, tapi suku bunga. Lewat suku bunga inilah mereka bisa menyetir seluruh proses penciptaan uang yang dilakukan bank-bank komersial tadi. Logikanya gampang banget. Kalau Bank Indonesia nurunin suku bunga, artinya biaya pinjam uang jadi lebih murah buat bank dan ujung-ujungnya buat kita juga. Ini tuh kayak ngegas mobil, mendorong lebih banyak orang dan perusahaan buat ambil pinjaman. Hasilnya, penciptaan uang makin ngebut. Sebaliknya, kalau suku bunga dinaikkan, itu kayak ngerem. Pinjaman jadi mahal, orang jadi mikir-mikir lagi mau utang, dan laju penciptaan uang pun melambat. Makanya lain kali Anda dengar berita Bank Indonesia naikin atau nurunin suku bunga, sekarang Anda tahu apa artinya. Keputusan itu nggak cuma angka di berita, tapi langsung ngaruh ke cicilan KPR Anda, cicilan mobil Anda, dan seberapa kencang mesin penciptaan uang di negara kita berputar. Oke, sampai sini kita udah paham nih gimana uang diciptakan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, sebuah teka-teki nyata yang terjadi di Indonesia. Jadi gini, ada teori ekonomi klasik yang udah jadi patokan selama ini tentang hubungan antara uang dan inflasi. Namanya teori kuantitas uang. Intinya super simple. Kalau jumlah uang yang beredar makin banyak, tapi barang dan jasa yang tersedia segitu-gitu aja, ya otomatis harga-harga bakal naik. Logis kan? Teori ini udah jadi pegangan dasar di ilmu ekonomi selama ratusan tahun. Tapi waktu para peneliti coba tes teori ini pakai data real dari Indonesia, mereka nemuin sesuatu yang sama sekali di luar dugaan. Sesuatu yang benar-benar menantang semua yang kita kira kita tahu. Ini kutipan langsung dari sebuah penelitian di tahun 2024. Setelah mereka menganalisis data lebih dari 10 tahun, kesimpulannya jujur bikin kaget. Ternyata, variabel jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Loh, kok bisa? Dan perlu dicatat ya, ini bukan anomali sesaat atau kebetulan. Penelitian ini mencakup data yang panjang banget, dari awal 2010 sampai akhir 2022. Jadi ini adalah sebuah pola jangka panjang yang benar-benar butuh penjelasan. Para peneliti ini pakai alat ukur statistik yang namanya Adjusted R-squared. Nah, angka yang mereka dapat, wah, ini benar-benar kunci dari semua teka-teki ini. Mungkin kelihatannya cuma angka biasa, tapi maknanya dalam banget. Artinya apa? Artinya, selama 12 tahun itu, perubahan jumlah uang beredar cuma bisa menjelaskan sekitar 3,8% dari inflasi di Indonesia.
Sisanya, yang 96% lebih itu disebabkan oleh hal-hal lain. Ini jelas-jelas menghancurkan teori klasik yang kita bahas tadi. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jawabannya ternyata bukan di rumus-rumus ekonomi yang rumit, tapi di sesuatu yang jauh lebih nggak bisa diprediksi, perilaku kita sebagai manusia. Ini kan jadi pertanyaan besarnya. Kalau uangnya makin banyak, tapi harga-harga nggak ikutan naik, terus uangnya pada kemana? Diem aja gitu? Kuncinya ternyata ada di satu hal yang sering dilupakan, kebiasaan kita belanja. Jadi, meskipun jumlah uang di sistem nambah, ternyata uang itu nggak langsung dipakai buat belanja. Bisa jadi karena daya beli masyarakat nggak ikut naik, atau mungkin karena orang lebih cemas jadi milih buat nabung. Akibatnya, perputaran uang jadi lambat. Uangnya sih ada, tapi cuma tidur aja di rekening. Dan inilah poin terpentingnya. Uang itu nggak akan menyebabkan inflasi kalau dia cuma diem aja. Yang bikin harga naik itu adalah aksi membelanjakan uang itu sendiri. Jadi punya banyak uang di ekonomi itu baru setengah cerita. Tanpa ada orang yang aktif belanja, uang tambahan itu ya cuma mengendap di sistem dan nggak akan kemana-mana. Jadi, kita udah bongkar mitos soal cetak uang, udah ngerti gimana bank sebenarnya menciptakan uang, paham peran suku bunga, dan bahkan kita udah mecahin teka-teki nyata dari ekonomi Indonesia. Cukup banyak ya yang kita pelajari. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat dipikirin. Kalau ternyata inflasi itu bukan cuma soal jumlah uang, tapi lebih ke soal perilaku kita, ekspektasi kita, dan daya beli kita, kira-kira kekuatan-kekuatan tak terlihat apa lagi ya yang sebetulnya nentuin harga barang yang kita bayar setiap hari? Coba deh direnungkan.